Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2085. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan santai menjelajah dengan tangan kanannya dan boom. Kaisar Piton merasakan hawa dingin di dadanya. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan lalu melihat sebuah lubang yang tidak jelas muncul kembali di dadanya. Hati kaisarku terkoyak lagi, kata Kaisar Piton. Wajahnya menjadi pucat, matanya benar-benar putus asa, dan kemudian tubuhnya langsung dicekik oleh kekuatan yang menakutkan dan terbang melebur berubah menjadi abu. Dalam sekejap, dua ahli teratas tertinggi tingkat Kaisar Agung dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, yaitu Kaisar Hao dan Kaisar Piton, meninggoy. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang ada di kota Nanyuan yang sedang mengamati di mana-mana, dan itu terlalu menakutkan. 100.000 kristal kaisar, kata Kincen. Dia terkekeh. Yang mulia, Anda terlalu meremehkan saya. Anda ingin mengirim saya pergi dari sini hanya dengan 100.000 kristal kaisar, kata Kincen. Dia mencibir. Lalu berapa banyak yang Anda inginkan, kata Presiden Zhuo. Dia mengerutkan kening. Datanglah ke sini dengan hidupmu. Mungkin kita bisa bicara, kata Kincen berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Presiden Zhuo menjadi dingin dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda bersikeras memperlakukan saya seperti ini? Lagi pula, jika saya mencoba yang terbaik, Anda tidak akan menjadi lebih baik dan Anda bahkan akan rugi. Mengapa Anda harus mengambil resiko berbahaya seperti itu? Namun mendengarnya, Kincen tersenyum. Lihat, ada kesenjangan informasi antara kamu dan aku. Bekerja keras, aku akan bernegosiasi dengan Anda, tetapi dalam situasi ini, tampaknya Anda hanyalah seekor lalat. Oh, seekor lalat. Ya, benar, Anda hanyalah seekor lalat yang dapat dengan mudah ditampar oleh saya sampai mati, kata Kincen. Dia mencibir dan mengibaratkan Presiden Zhuo sebagai seekor lalat. Dia memandang Presiden Zhuo. Saya sudah mentoleransi Anda sekali. Sekarang saya mentoleransi Anda 2 kali. Namun sekarang saya hanya ingin menampar Anda sampai mati. Dan untuk itu apakah saya memerlukan alasan? Kata Kincen. Dia menatap Presiden Zhuo dengan mata yang dingin, seperti sedang melihat seekor semut. Mendengar itu, Presiden Zhuo pun tertawa dengan marah dan matanya berubah menjadi sangat dingin. Sungguh nada yang sangat arogan. Di matamu, apakah aku sebenarnya terlihat seperti lalat? Hahaha, ini merupakan kalimat paling konyol yang pernah saya dengar di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan lihat bagaimana Anda akan membunuh lalat ini, kata Presiden Zhuo. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan ekspresi wajahnya berubah total. Pada saat ini dia menjadi sangat dingin, sangat ganas, dan nampak gila tanpa sedikit pun emosi. Ayo, saya ingin melihat kemampuan Anda. Presiden Zhuo berteriak dengan marah dan seketika aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dunia berguncang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Presiden Zhuo memperlihatkan tubuh aslinya. Sosoknya setinggi gunung dan ternyata itu adalah kerangka gelap yang besar dengan sisik yang ganas dan juga aura kegelapan yang tak ada habisnya. Dia bagaikan lautan luas menyapu ke segala arah. Boom, boom. Dia mengepul, tubuhnya yang besar berjalan di markas besar Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Kekuatan aturan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh seketika, dan tak terhitung jumlahnya aura gelap yang menghilang seperti gelombang pasang.
Aura gelap itu membawa kekuatan korosif dan melahap yang sangat mengerikan. Nampak menyebabkan beberapa anggota asosiasi tengkorak dan tulang yang bersembunyi sebelumnya langsung tercekik menjadi bubuk dalam ketakutan dan keputusasaan. Itu nampak menghilang ke dalam kehampaan. Napas kehidupannya dengan cepat diserap oleh kabut hitam dan diubah menjadi energi. Tidak, Presiden. Banyak anggota asosiasi tengkorak dan tulang berteriak ngeri satu demi satu. Mereka bangkit dari tempat persembunyian mereka dan melarikan diri ke segala arah sambil memohon kepada Presiden Juwo mencoba untuk bertahan hidup. Di antara orang-orang ini yang paling menarik perhatian adalah Kaisar Lipan. Dia telah kehilangan hati kaisarnya dan dia telah jatuh ke ranah Kaisar Agung setengah langkah. Dan dia bersembunyi. Namun ketika Qinchen membunuh orang-orang di asosiasi tengkorak dan tulang, dia pada dasarnya bersembunyi sejak awal. Namun pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan gelap dari Presiden Juwo, dia bergegas keluar dengan ngeri, berteriak, dan memohon kepada Presiden Juwo sambil mencoba untuk segera keluar dari area tersebut. Akan tetapi begitu dia bergerak, dengan suara letupan, Presiden Juwo meliriknya dari sudut matanya dan jari kurusnya yang besar seperti pisau tajam seketika menembus tubuh Kaisar Lipan. Tidak, Kaisar Lipan pun berteriak dengan sedih, memandang Presiden Juwo dengan putus asa dan berkata dengan ngeri, "Presiden, Anda..." Karena kamu telah kehilangan hati kaisarmu. Jadi apa gunanya kamu bagiku? Kamu hanyalah sia-sia. Kenapa kamu tidak berubah saja menjadi abu? Biarkan aku akan membalas dendamu dan membunuh orang jahat yang telah mengambil hati kaisarmu, kata Presiden Juwo. Matanya sangat dingin. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Kaisar Lipan pun dengan cepat mengerut. Sepenuhnya itu diserap dan dimakan oleh Presiden Juwo. Itu dihancurkan di tempat dan jiwanya nampak hancur. Sebelum meninggoy, Kaisar Lipan menatap dengan tidak percaya bahwa dia tidak hanya mati berperang melawan musuh asing, akan tetapi dia juga dibunuh oleh Presiden Juwo yang merupakan presiden organisasinya sendiri. Tidak, dalam kabut hitam yang mengepul, para anggota asosiasi tengkorak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan menjerit. Tetapi pada saat ini, Presiden Juwo sama sekali tidak memperdulikan mereka dan ledakan. Setelah menyerap napas jiwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, seketika napas Presiden Juwo terus-menerus meluas dan asal-usulnya terbakar dalam sekejap. Dia pun menatap Qinchen dan pisau tulang gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Seketika napas dingin yang menyesakan bercampur menjadi kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menebas Qinchen dengan pisau tajam. Mati. Pedang hitam menembus kehampaan, membelah ruang tak berujung, merobek kekuatan aturan yang luar biasa dan terus bergerak maju. Melihat itu, Qinchen tiba-tiba menebas. Dia melayang di udara dengan jelas, merasakan kekuatan dingin dari sekelilingnya, memenjarakan kekosongan, dan pisau tulang hitam membawa kekuatan penghancur yang mengerikan dengan ujung yang sangat tajam. Suara menderu tiba-tiba muncul di kekosongan di atas kepala Qinchen. Itu sangat cepat. Meskipun pisau tulang hitam legam ini sangat besar, tapi kecepatannya secepat kilat dan ledakan. Kekosongan pun meledak dan pisau tulang yang menakutkan menebas dengan keras ke dalam kekosongan tempat Qinchen berada. Energi pedang biasa yang menakutkan yang meledak menyebabkan tanah di bawahnya tenggelam dengan keras dan meledak membentuk jurang yang mengerikan yang membentang ribuan mil. Namun di bawah bayang-bayang pisau, sosok Qinchen menghilang. Apa? Mata Presiden Juwo pun langsung menyusut. Sungguh kontrol ruang yang menakutkan. Pada saat pisau tulangnya jatuh, dia dengan jelas merasakan bahwa ruang di depannya tampak terdistorsi,
tekanan dan blokade aturan dari tingkat Kaisar Agung puncak jangka menengah yang mengerikan langsung menciptakan celah, memungkinkan Qin dengan mudah melewatinya dan menghindari pukulan mematikan yang tak terhindarkan. Kontrol anak ini atas aturan ruang sangat menakutkan. Ini jelas lebih baik daripada kendali saya atas aturan, kata Presiden Zhuo. Dia tidak bisa menahan perasaan bergetar. Tidak heran orang ini bisa menangani Yingyi dengan kendali ruang seperti itu. Jika dia telah bersiap dan menggunakan metode rahasia luar angkasa jalan bayangan, Yingyi mungkin tidak akan bisa pergi dengan selamat. Presiden Zhuo diam-diam terkejut, tapi kesadaran ilahinya menyapu ke segala arah, dan tiba-tiba dia merasakan gelombang kehampaan datang dari sisi kirinya. Pisau tulang hitam pekat di tangannya tampak tidak ada apa-apanya, seperti sungai tak berujung mengalir deras melonjak ke dalam kehampaan dan langsung menyelimuti kehampaan di sisi kiri Presiden Zhuo dan ledakan. Kehampaan pun berguncang menciptakan ledakan besar. Gelombang kejut yang kuat menyapu mengguncang kehampaan dalam radius ribuan mil. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan anggota asosiasi tengkorak dan tulang menjerit lalu berubah menjadi bubuk. Akan tetapi gerakan dari Presiden Zhuo tidak mengenai benda nyata apapun dan itu nampak masih meleset. Tidak, ini bukan. Presiden Zhuo langsung terkejut sebelum dia bisa bereaksi. Dia merasakan kilatan ruang di sisi kanannya. Qin muncul di sisi kanan kepalanya pada suatu saat dan menghadapnya. Duar. Qin mengangkat tangan kanannya dan langsung menampar pipi kanan Presiden Zhuo seperti menampar lalat. Brengsek. Mata Presiden Zhuo menyusut dan inti dari seluruh tubuhnya meledak. Pisau tulang hitam pekat di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang mencapai langit dan menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama sosoknya tiba-tiba mundur ke arah ini. Tidak, aku harus bersembunyi. Sontak kali ini langsung menakuti Presiden Zhuo. Namun yang aneh adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, jarak antara dia dan Qin tampaknya benar-benar membeku, dan jarak antara mereka tidak dapat dibuka sama sekali. Itu tergantung di depannya seperti semut yang tergantung di satu sisi. Semut di depan singa itu sangatlah kecil, tetapi ketika Qin menamparkan pipinya dengan telapak tangannya, Presiden Zhuo merasa seolah-olah gunung suci kuno muncul dari dalam kekosongan tak berujung dan memukul pipinya dengan keras. Tamparan ini menyebabkan separuh pipi Presiden Zhuo itu membengkak, tulangnya bahkan hampir hancur, dan dia langsung tergagap karena kesakitan yang luar biasa. Kekuatan seperti anjing. Qin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sangat menakutkan meskipun dia belum pernah meledakkan 1/10 dari kekuatannya pada kondisi puncaknya sebelumnya. Akan tetapi jika Kaisar Agung puncak jangka menengah terkena ini, saya khawatir tubuh dewanya akan hancur di tempat. Ayolah kerangka Zhuo ini, aku telah menghancurkan pipi kirinya dengan separuh wajahnya, dan pertahanan tengkorak ini mungkin telah melampaui nilai kritis seorang kaisar puncak jangka menengah, kata Qin. Dia menatap masa lalu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bukan Kaisar Agung tahap akhir, tapi ketua organisasi tengkorak dan tulang masih agak jauh dari Kaisar Agung tahap akhir. Namun dia sudah menyentuh ambang pintu. Dan yang paling penting adalah intuisi kematian. Saat Qin memandang Presiden Zhuo, separuh wajahnya meledak dan Presiden Zhuo yang tersungkur ke tanah dengan keras tiba-tiba bangkit. Boom! Napas kematian yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Napas ini dengan aura kematian nampak cepat menyatu dengan tubuh Presiden Zhuo dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Presiden Zhuo terlihat ditutupi dengan baju besi kematian yang ganas. Saat aura kematian menghilang, kekuatannya diserap dalam waktu singkat. Kritis dari kedekatan dengan tahap akhir Kaisar Agung ini adalah senjata dari Presiden Zhuo. Ini sebenarnya Presiden Zhuo memiliki senjata tingkat Kaisar dunia bawah di tubuhnya.
Di luar markas besar Asosiasi Tengkorak dan Tulang, ekspresi banyak orang kuat yang menonton di sini sangat berubah. Senjata tingkat kaisar dunia bawah itu adalah harta karun dunia bawah yang tersisa di laut kosmik selama perang dunia bawah. Harta karun ini berisi napas dari dunia bawah yang sangat penting bagi orang-orang kuat di laut kosmik, dan ini memiliki efek pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin-Chen ini sekarang dalam masalah. Boom, boom. Pada saat ini di dunia kota Nanyuan, tubuh besar Presiden Zhuo berdiri dengan bangga, ditutupi dengan baju besi kematian yang menakutkan. Dengan napas kematian yang dingin memenuhi udara dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, terdengar suara hantu menangis dan dewa melolong seperti kedatangan dunia bawah membuat orang bergidik.